bawahnya peraturan, tentu kepala sekolah punya kebijaksanaan. Ingat ya? Tidak mungkin surat izin dari BK, nanti kita dari dukun lagi. Tentunya ada kebijakan, Mas Kunci ya. Saya kalau ngomong dengan kunci takut saya Andri ngomong. Dan saya satu tadi bahasa Mas Kunci mewakili, tapi mungkin belum tentu mewakili, masih pendapat pribadi. Mewakili sekali Pak. Ya, pas kebetulan maksudnya. Terus satu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, saya jangan merunut juga. Kenapa izin harus pakai biar ditanggapi? Ya, pas izinnya pagi, Bu guru masuk kelas, anaknya masih ribut. Kalau tidak saya Bapak Ibu boleh masuk Pak kelas 1, orang tuanya kayak apa guru ngajar. Mungkin belum sempat nanggapi, itu sudah dibilang nggak nanggapi namanya. Tapi ini mohon maaf, guru setiap ada WA tolong ditanggapi. Nanti muridnya 28 izin semua WA semua, ditanggapi di mana Pak? Jadi tentu ada pengecualian, kebijaksanaan. Sehebat-hebatnya peraturan, tentu yang paling top adalah kebijaksanaan. Satu maksudnya. Kemudian yang kedua, kalau dicat lewat WA, saya bilang tadi menanamkan karakter. Sekarang Bapak Ibu undangan, contoh nih maksudnya, jadi MC mau mantu, Mas Puji, saya nggak bisa hadir Mas, ini 100.000 saya foto ya Mas, kirim. Mau nggak Bapak Ibu? Mau nggak? Mas Puji batasi lagi, Pak, ini tinggi saya foto juga, saya kirimkan. Logika mana kita nyambung nggak? Kenapa surat izin harus disampaikan sekolah ditulis, bukan orang tua ngantar, dititipkan kelas lain. Orang tua tanda tangan, berarti ini yakin dari orang tua. Kalau lewat WA siapa nulis? Nggak tahu saya. Itu menanamkan karakter akhlak dari orang tua ke anak. Maksudnya, tidak ditanggapi udah marah-marah. Ya bu guru ini kurang ajar. Bukan, itu karakter. Apabila sah itu, apabila ada tanda tangan orang tuanya. Siapa yang izinkan? Kalau anak sakit izin sendiri, itu tidak masuk akal. Anak sakit harus yang izinkan orang tua. Satu ya. Ini jadi ini mohon untuk ditanggapi semuanya. Karena sekolah saya bilang menanamkan karakter watak, ya. Jadi saya harapkan untuk Bapak Ibu diskusikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu mengenai pelajaran tambahan. Ini ibunya yang nunggu yang repot. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, anak saya diberi pelajaran tambahan itu bangga. Saya punya ponakan 2, les sebulan loh, kelas 2 itu 200.000 sebulan. Pas adik ponakan saya kembar 400.000, ngajinya 200.000. Sekarang saya tanya, kalau Bapak Ibu beli tahu 1.000 dikasih 2 dengan 1.000 dikasih 5, tahunya bagus, pilih mana? Nah, kan 5. Anak ibu bodoh nggak tahu baca, dinas baca ibu guru pada ibu malah nggak? Saya tanya ini, karena saya kesini supaya menjelaskan Bapak Ibu supaya anak-anak pintar semua Bu. Kalau di kota bayar. Anak saya ngajar di Al-Muntas Pontianak Bu, SMP itu SD udah hampir 2 juta sebulan Bu bayarnya. Sini gratis, diberi jam tambahan dulu. Bapak Ibu tidak bayar ke guru, bayar nggak Bu? Guru kelas, ada yang les bayar? Orang tua bayar? Nggak ada Pak. Jadi mohon pengertian, karena di dalam kurikulum 13 hari itu harus tuntas Mas. Kalau besok sudah lain lagi. Karena di kelas 1 tema 1 itu ada 4 subtema ya. 4 subtema, 1 ada pembelajaran 1 itu hari Senin, pembelajaran 2 hari Selasa dan seterusnya. Jadi kalau ditumpuk itu tidak akan nyambung. Makin ketinggal. Terus kemampuan anak itu tidak akan sama dalam satu kelas. Ada anak yang cepat pintar, ada anak yang kurang, ada yang tidak perhatikan, ada yang tidak bisa sama sekali. Apakah disamakan mengajarnya? Dalam ilmu pendidikan pedagogi tidak boleh. Karena apa? Yang pintar ngajar yang belajar.
yang pintar diberi pengayaan, dikayakan ilmunya, yang mohon maaf yang masih kurang itu diprioritaskan. Makanya Bapak Ibu, sejak nanti nilai anak saya pas tuntas, berarti anak ibu pas-pasan di katrol-katrol. KKM-nya 63 tapi itu 63, berarti pas-pasan lambat. Tolong nanti diingat ya. Anak-anak, karena Bapak Ibu guru memiliki juga psikologi pendidikan. Akan sama anak-anak satu dengan yang lain, perkembangannya lain. Satu kelas ada anak yang dimarah cepat pintar. Ada nggak anak Bapak Ibu? Ada kan? Dimarah cepat pintar. Ada yang dimarah black lola. Ada yang dipuji, Mas puji, langsung bangkit pintar. Ada yang dipuji malah sombong, wah udah panik, dulu. Itu Pak Ibu guru di sekolah. Kalau saya uraikan sehari tidak selesai tentang pendidikan. Tidak akan selesai. Sanggup saya ngomong sore sanggup. Ya, tapi Bapak Ibu apakah mampu? Ya, jadi di situ. Jadi untuk pendidikan Bapak Ibu, masalah jam pulang jam masuk. Kalau tanya lagi, kalau anak ibu diberi jam tambahan supaya pandai, mau apa enggak? mau tapi tidak mau katanya Cepat pulang. Sudah diwakili Mas Puji tadi ya, gitu Mas. Sebenarnya poinnya, maaf ya, poinnya kalau misalnya jam 11 itu waktunya Ya. pulang, kemudian ada jam tambahan, ada pemberitahuan bagi kami. Ya, bukunya masih honor Mas. Pulsa enggak terbeli Mas. Kalau Mas Puji kasih uang pulsa, sip, siap Bu. Siap. Iuran untuk uang pulsa di guru Pak. Mas, Pak, Bu, Suka Mulia ini guru negerinya hanya 10 ya. Semuanya masih honor, masih di bawah. Saya memaksa untuk ini, saya pengawasnya, saya menilainya. Saya enggak berani. Gaji 1 juta kurang di bawah, paksa harus punya HP, punya ini isi pulsa. Mas Puji laporan harus ditanggapi, yang lain laporan ditanggapi pakai duit siapa? Belum listriknya mati, sinyal habis. Dalamnya ini baru saling ngerti, saling pengertian. Yang penting anak Bapak Ibu minta. Tujuan saya, karakternya bagus. Saya bilang tadi ya, boleh silakan. Ya, keuangan sekolah juga mati lampu pastinya ya. Nah, tapi ini hanya stressing Bapak Ibu ya, untuk stressing saya supaya paham. Guru udah berjuang mati-matian kok mintakan anak ibu, tapi masih teror sana, teror sini. Kapan mau maju? Mau anak ibu sekarang mau? Di les ditambah ilmu kok nggak mau. Bapak Ibu bayar Ustaz, Mas berapa? Bayar Ustaz mau nih, satu malam berapa? 700.000 1 jam. Ini guru mengajar sampai 2 jam, enggak ada. 1 juta Ustaz, tidak masuk rekening Ustaz. Tapi kalau guru mengajar mintakan Bapak Ibu, itu tidak dihargai, malah dimarah. Seolah-olah guru yang salah. Saya ngomong dengan camatku, saya ngomong ke sana. Saya tidak rela guru direndahkan Bapak Ibu. Ya, nah, ini ya, saya tidak mau. Karena saya yang tahu, saya yang bina guru, saya yang bina kepala sekolah, itu saya sendiri. Jadi ini bukan marah Bapak Ibu, untuk memberi pengertian. Jadi kalau ada anak kita ajar dengan baik, gurunya dikasih les, dikasih segala macam. Toh guru honor dibayar berapa sih? Saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu ngerokoknya sehari rokoknya apa itu esi ya? Esi atau apa? 37.000 1 jam habis, macam habis. Tapi guru berkuat-kuat 1 bulan 700.000 600.000. Ini mana Bapak ya? Dipahami, ada segala sesuatu dikompromikan. Kalau memang nanti Pak, anak yang tidak mau diles, orang tua membuat pernyataan. Anak saya tidak mau diles, jam tetap wajib pulang-pulang. Lebih enak itu ya. Tolong, siap ya Bapak ya? Jadi jangan nyalakan di medsos nanti guru ngajarnya lama. Nah, ya. Jadi yang tidak mau diles, ya tidak apa-apa, buat pernyataan. Jadi anak yang kurang nggak bisa baca biarkan pulang. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian tadi lewat WA, kemudian izin sakit, yang punya lisensi ini mengatakan sakit itu adalah dokter. Ya. Bidan itu kalau mau lahiran, ranahnya masing-masing. Bapak megang mobil nggak mungkin tukang jahit, mungkin nggak? Karena sudah spesifikasinya. Jangan cari harus SPD, SD, SPD pendidikan, bukan sarjana hutan.
nanti dijatuhkan terus secara hukum mana, terus nanti semuanya itu adalah tugas pendidik adalah orang-orang yang punya sertifikat pendidik. Itu tugas pendidik. Lama carinya, sekolahnya lama Bapak Ibu. Ya dari situ. Kemudian berkaitan yang lain, ini saya bukan marah ya Pak ya. Kita stresi, tujuannya sama kok. Pak Guru mintakan anak Bapak Ibu. Bapak Ibu jengkel nunggunya lama, ditemukan lagi mana, ya? Kan malah asik ya, asik sebetulnya. Dikompromikan. Nanti dibuat rujukan kelas Bapak Ibu ya. Dulu kelas 1 dibuat klub. Jadi ada grup WA grup dulu kelas itu. Kelas 2 juga gitu. Ini yang sudah terlaksana di SD Godok. Sudah berjalan. Ada kendala anak-anak langsung dibaca ya. Mohon maaf nanti kalau ada Mas Budi ya, ada yang tidak dibalas ya anak. Yang jelas kalau izin sudah sampai sekolah, sudah dari orang tua pasti diterima. Anak saya diizinkan enggak ya ini? Kalau orang tua tanda tangan pasti diterima. Bukan enggak? Jadi tidak usah memperpanjang segala sesuatu yang tidak penting sebenarnya. Nah, jadi di sini guru nggak masuk gimana? Ada jalurnya. Murid nggak masuk bagaimana? Ya, ada jalurnya. Jadi itu kadang-kadang alasan sakit orang tuanya kelahi, anaknya nggak diantar, katanya BA. Anak saya sakit, padahal orang tuanya telah banyak itu pengalaman saya banyak. Ya, jadi situ kelahi orang tuanya nggak diantar. Jadi itu Bapak ya, kami bukan marah, kami ini untuk menyampaikan sesuatu. Tujuannya hanya satu, mencerdaskan anak Bapak Ibu. Karena tugas guru, tugas kepala sekolah, tugas saya adalah mencerdaskan anak-anak ini supaya jadi anak-anak yang hebat. Ya. Anak yang hebat, tidak apa-apa. Itu kita diganti Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti Bapak langsung gak ada gantinya. Nah, sekarang sampai jatuh ya. Kita malam ya, cukup ya. Ada pertanyaan lagi Pak? Cukup ya? Cukup. Saya yakin Bapak Ibu paham ini ya. Kalau nanti mau lesnya di jam luar sekolah, silahkan bayar berapalah ke gurunya, tapi waktunya sore boleh. Kalau mau 200.000 sore, kan bisa 200.000 Mas. Ya, jadi 1 bulan 1 bulan. Biar tuh tambahin guru honornya nggak apa-apa. Kalau nggak mau langsung. Jadi itu ya Pak ya. Oke, boleh. Sambung ya. Sambung ya. Semangat ini polisian. Bergatos berumbang kali ya. Ini dia ngapunten dengan telepati pertama ada kesalahan ya Mas Budi ya. Ya Mas Budi saya tidak bisa ngelawan Mas Budi itu karena orang MC ya. Ya, terima kasih. Ini untuk kita saling sharing untuk mencari titik temu. Boleh usulan apapun bagus. Usulan semuanya bagus. Semuanya bagus. Ada yang saya. Cuma kita titik temu. Nanti saya serahkan sepenuhnya Pak Kepala Sekolah untuk penjembatani kegiatan ini. Saya harapkan Bapak Ibu selalu mendukung kita sekolah. Terima kasih. Saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga yang sudah siang, mungkin saya perlu berpanjang lebar untuk menanggapi. Sebenarnya masih banyak yang perlu disampaikan, dijelaskan untuk supaya kita bisa sama-sama saling mengerti dan memahami. Namun karena waktu juga mungkin saya cukupkan sekian. Dan nanti kalau Bapak Ibu ada kiranya masalah ataupun unek-unek ya apa bahasanya ya, hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan kami pihak sekolah, saya membuka pintu selebar-lebarnya. Silakan datang ke sekolah dan kita diskusi ya, kita diskusi dan kira-kira masalah apa yang dihadapi Bapak Ibu selaku orang tua di rumah dan apa maunya kami di sekolah untuk kita bisa menyamakan persepsi. Jadi itu saya berikan kesempatan, silakan datang pada jam-jam dinas, saya ada di sekolah, datang kita sama-sama diskusi nanti.